Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin membahas materi tentang peluang. Di dalam materi ini ada pengertian peluang, ada peluang sederhana, peluang kejadian, distribusi peluang, serta yang terakhir aturan penjumlahan. Yang pertama adalah pengertian peluang adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Peluang digunakan untuk memprediksi kemungkinan suatu kejadian. Peluang sederhana rangkumannya di sini adalah jika sebuah kejadian tidak mungkin terjadi, maka peluangnya 0. Jika sebuah kejadian pasti terjadi, maka peluangnya adalah 1. Peluang memiliki nilai antara 0 dan 1. Jadi peluang dituliskan dalam bentuk pecahan atau desimal. Pecahan yang di sini adalah pecahan biasa. Selanjutnya, ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dalam suatu percobaan peluang dan diberikan lambang S. Banyak semua anggota S ditulis dengan simbol NS. Titik sampel adalah himpunan dari ruang sampel. Nah, nanti ada hubungan nih titik sampel dengan ruang sampel ya. Peluang terjadinya kejadian A adalah NS per NA, di mana NA adalah banyaknya anggota dalam kejadian A gitu. Untuk peluang kejadian, berikut perumusan untuk menghitung peluang terjadinya kejadian A. Misalnya nih, PA sama dengan NA per NS, di mana PA tadi adalah peluang kejadian A, NA itu banyaknya kejadian A, sedangkan NS adalah banyaknya ruang sampel. Distribusi peluang adalah deskripsi dari semua kemungkinan hasil dari situasi acak bersama dengan peluang terjadinya masing-masing. Distribusi peluang berbeda dari ruang sampel karena semua hasil harus berupa angka tunggal dan peluang harus ditentukan. Di sini contoh pelemparan koin, di mana koin itu memiliki dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Ya, sisi angka dan sisi gambar. Percobaan yang biasa dilakukan pada koin yaitu pelemparan satu koin sebanyak n kali dan pelemparan n koin sebanyak 1 kali. Nah, di mana ruang sampelnya sama ya. Kita bisa mencarinya banyaknya ruang sampel itu dari 2, di mana 2 itu adalah yang tadi 2 sisi koin, dan n itu tergantung dari ya banyaknya pelemparan berapa kali atau banyaknya koin ya gitu. Nah, ini ada penggambaran titik sampel, di mana ini adalah contoh misalnya pelemparan 3 koin. Ini koin pertama, koin kedua, koin ketiga gitu ya. Atau pelemparan satu koin dengan 3 kali lemparan. Berarti ini pelemparan pertama, pelemparan kedua, pelemparan ketiga. Dimana ini misalnya nih kalau ini jadi koin pertama, ya koin pertamanya angka, gambar. Koin keduanya gambar juga ternyata terus yang koin ketiga juga gambar. Ya berarti titik sampelnya gambarannya seperti ini gitu. Nah, titik sampelnya kalau di sini nih ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Sesuai dengan ruang sampelnya, di mana ruang sampel itu bisa kita cari dari 2 ya. Di sini ada 3 koin berarti n-nya 3. Berarti 2 pangkat 3 yaitu 8. Nah, jadi itu ya hubungannya maksudnya. Jadi banyaknya ruang sampel kan 8. Nah, anggotanya yang mana aja? Ya ini nih, titik sampelnya nih gitu. Nah, ini contoh peluang pelemparan 3 koin sebanyak 1 kali. Peluang muncul 2 sisi gambar. Berapa? Jadi di sini yang kalau misalnya yang muncul 2 sisi gambar nih yang mana aja? Yang ini nih 1, ini 2 sisi gambar ini 2, sama yang ini nih 3 ya. Cuma ada 3 berarti 3 per 8. 8-nya itu dari banyaknya ruang sampel tadi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, gitu ya. Jadi 3 per 8 jawabannya. Lalu kalau peluang muncul minimal 2 sisi gambar. Jadi ada kata minimal nih di sini. Jadi yang 2 kehitung. Lalu ada 3 gambar, yang minimal 3 kan? Minimal kan 2 tadi. Tapi kalau 3 ya nggak apa-apa berarti dong. Oke, ya itu. Jadi ada 4 ya, dari soal yang ini ada titik sampelnya ada 4. Nah, ruang sampelnya ada 8. Tapi ya, jadi jawabannya 4 per 8 disederhanakan jadi 1 per 2 seperti itu. Untuk contoh dadu ya, pelemparan dadu memiliki 6 sisi
ya, sisi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Percobaan yang biasa dilakukan pada dadu yaitu pelemparan satu dadu sebanyak n kali atau pelemparan n dadu sebanyak 1 kali. Di mana ruang sampelnya ini dicarinya pakai n pangkat 6. 6 pangkat n gitu ya maksudnya. Ini 6 ya, 6 sisi maksudnya. Jadi n itu ya tergantung dari banyaknya berapa kali lemparan atau banyaknya dadu pada sekali lemparan gitu. Nah, ini adalah penggambaran titik sampelnya nih, dimana yang merah ini bisa kita katakan jadi dadu pertama gitu ya misalnya, yang biru ini dadu kedua. Nah, pada saat pelemparan terus ternyata dadu pertamanya, dadu merahnya 1, dadu birunya 1 juga ya, berarti munculnya peluang 1 1 gitu dan seterusnya. Jadi titik sampelnya ini ada 36, berarti ruang sampelnya pun ada 36. Cara nyarinya berarti kan 6 ya, 6 dari sisi dadu 6 pangkat 2 karena dadunya ada 2, 6 pangkat 2. Kalau dadunya ada 3 berarti 6 pangkat 3. Jadi ini semua titik sampelnya nih. Nah, selanjutnya contoh soalnya, contoh peluang pelemparan satu dadu sebanyak 2 kali misalnya gitu ya. Peluang muncul dadu kembar. Dadu kembar itu berarti ini kembar ya, sama 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 dadu 6 pasang dadu yang sama yang kembar, berarti ada 6 per 36 ya, karena ruang sampelnya ada 36 dan bisa disederhanakan menjadi 1 per 6 gitu. Lalu untuk peluang muncul dadu berjumlah 5, nah jadi yang tadinya berupa gambar kita bisa ubah nih menjadi suatu angka. Ya dimana kan tadi kalau misalnya satu dadu pertama 1, dadu kedua 1, berarti jadi 2 ya. Terus selanjutnya di sini ini jumlah-jumlahnya. Nah, yang jumlahnya 5 kita cari. Yang jumlahnya 5 ada berapa? 1 2 3 4 4 ya, ada 4. Berarti jawabannya 4 per 36. Ruang sampelnya ada 36. 4 per 36 berarti kalau disederhanakan menjadi 1 per 9. Oke. Nah, ini contoh soal. Kalian diminta untuk melengkapi tabel distribusi untuk jumlah 2 dadu berikut. Nah, jadi contohnya yang tadi nih. Yang jumlahnya 5. Nah, yang jumlahnya 5 tadi jawabannya berapa? Ya, yang jumlahnya 5 yaitu 1 per 9. Jadi 1 per 9 kalian isi nih di sini. Nah, untuk yang lainnya coba kalian cari nih. Yang jumlah dadunya 2 berapa dan seterusnya berapa. Bisa kalian cari. Coba untuk latihan ya. Lalu untuk aturan penjumlahan. Dalam matematika, kata atau berarti salah satu atau kedua-duanya. Pertanyaan atau pada kejadian saling lepas berbeda pada pertanyaan atau pada kejadian tidak saling lepas. Nah, ini nih yang dimaksud kejadian yang saling lepas. Kalau yang ini tidak saling lepas. Nah, kalau P, A atau B ya bisa dikerjakan dengan menggunakan ini nih ya. P, A, U, B gitu. Jadi kalau kata atau nih bisa diganti dengan lambang simbol ini nih. Nah, untuk yang ada kata dan lagi nih ya. Kalau P dan B itu merupakan irisan ya. P, A irisan B. Jadi irisan itu yang tengah-tengah nih ya. Kalau yang belajar diagram Venn nih, ini irisan itu yang di tengah-tengah. Lalu untuk yang P, A, U, B ya, untuk yang tidak saling lepas itu berbeda, ada rumusnya ya. Jadi rumusnya itu ya P, A ditambah P, B dikurangi P, A irisan B ya. Jadi kalau PA ini ya, peluang kejadian A, yang PB peluang kejadian B. Nah, terus dengan irisannya berapa? Dikurangi irisannya gitu. Nah, dua kejadian dikatakan saling lepas jika tidak mungkin bagi keduanya untuk terjadi pada hasil yang sama. Nah, jadi yang saling lepas nih, nah, karena nggak mungkin ada yang sama. Kalau yang tidak saling lepas nih ada yang sama gitu ya. Gitu. Nah, untuk contoh soalnya nih, peluang muncul satu angka pada pelemparan pertama atau angka genap pada pelemparan kedua. Jadi di sini adalah contoh pelemparan satu dadu sebanyak 2 kali nih ya. Nah, ini peluang muncul angka 1 pada pelemparan pertama atau angka genap pada pelemparan kedua. Nah, untuk soal yang keduanya, soalnya bedanya cuma ada kata dan ya. Situ. Nah, kita langsung nih pembahasannya di sini. Kalau ada kata atau berarti itu kan kita pakai yang peluang kejadian A, peluang kejadian B dikurang sama irisannya ya gitu. Karena
kan peluang kejadian A yang munculnya angka 1, berarti yang ini semua nih. Lalu pelemparan yang keduanya ada angka genap. Angka genap, yang ini angka genap ya, yang birunya 2, ini yang 4, ini yang 6. Nah, tapi kan nanti nih ada 2 kali kan kena. Jadi ya, penjumlahannya jadi ada 2 kan. Kalau kita tuh 1 2 3 4 5 6 yang ke bawah sama gitu ya. Jadi harus di irisannya, pakai irisannya. Jadi totalnya aja ya semuanya 1 2 3 4 5 6. Nah, terus yang bawahnya yang ini ya, yang atas ini kita udah nggak hitung. 1 2 3 4 5, 5 kali 3 15 tambah 6 jadi 21. Ya, jadi yang hijau ini ada 21. Nah, 21 per 36 jadinya bisa disederhanakan jadi 7 per 12 itu ya. Kalau soalnya atau di sini. Nah, kalau yang dan gimana? Kalau yang dan kita pakai irisannya ya, irisannya aja. Yang muncul dadu 1 sama dia yang keduanya genap ya gitu. Jadi cuma ada 3 per 36. Jadi hasilnya adalah 1 per 12 gitu sederhananya. Nah, ini nih contoh contoh ya, kalian kerjakan ya. Yang pertama, peluang muncul dadu berjumlah 3 pada pelemparan pertama atau dadu berjumlah 5 pada pelemparan kedua. Dan yang soal yang kedua, peluang munculnya dadu berjumlah 3 pada pelemparan pertama dan dadu berjumlah 5 pada pelemparan kedua. Dan itu saja pembahasan dari Bapak, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.